Shalom semua bagi kita. Perkenalkan, nama saya Lucrecia Angelika Sitorus. Saya kelas 10 IPS 3, sekolah di SMA Negeri 13 Pekanbaru. Mata pelajaran saya kali ini adalah agama. Saya akan melaksanakan khotbah menurut isinya. Sebelum kita berkhotbah, mari kita bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mulai. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita akan mulai khotbah hari ini. Judul khotbah hari ini adalah hidup menurut daging atau roh. Kita akan memulai membaca isinya dulu, baru kita akan menjelaskan isinya lagi. Khotbah hari ini Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Kita akan baca mulai dari ayat pertama hingga akhir. Maksudku ialah 2. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan selanjutnya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Dan selanjutnya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu seperti perbuatan pencabulan, kecamaran, hawa nafsu, penyembah, sihir, mencuri, pemecah, dan lain-lainnya. Ayat selanjutnya, kedengkian, kemabukan, pesta, itu semua adalah sebagian dari kelakuan yang tidak patut ditiru. Akan tetapi kuperingatkan kamu, seperti apa yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang tidak demikian akan mendapat bagian kerajaan Allah. Kita akan memulai untuk menjelaskan isi dari khotbah tadi dengan singkat dan jelas. Damai sejahtera itu adalah suatu keadaan damai, tentram, tidak ada bahaya, yang tidak ada ketakutan ataupun kemarahan. Damai sejahtera itu sama seperti yang tadi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu sama. Maka kembali lagi,
Damai sejahtera pun adalah suatu keadaan damai, tentram, tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan. Namun damai sejahtera ini dicari oleh setiap orang karena banyak orang yang berpikir bahwa damai sejahtera bisa didapatkan melalui uang. Tidak semua itu yang kita miliki bisa dibeli dengan uang. Namun kita bisa memilikinya jika kita mengikuti jalan Yesus. Dan kalau memiliki kedudukan belum tentu kita sejahtera. Kalau memiliki posisi pun belum tentu kita juga memiliki sejahtera. Namun damai sejahtera seperti itu hanya bersifat sementara. Ketika kita tidak memiliki uang, kedudukan sudah tidak ada pada kita, maka kita mulai panik, kita mulai berpikir, dan kita mulai merasakan, apakah itu benar damai sejahtera itu ada? Dan kita mulai merasakan damai sejahtera. Ada juga yang berpikir sesuatu sebaiknya mungkin, maka semuanya akan tenang dan damai jika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar? Apa yang sudah direncanakan bisa saja berjalan tidak lancar, karena semua kendala itu tidak semuanya berjalan lurus. Meskipun kita sudah merencanakan untuk pergi bertamasya ataupun berjalan-jalan, belum tentu kita bisa berjalan dengan aman. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi jika kita sedang di luar atau dimanapun kita berada. Berdoa pun kita kepada Tuhan belum tentu, karena kan di dunia ini memiliki ada yang roh jahat, ada yang roh baik. Belum tentu roh jahat membiarkan kita untuk tenang bertamasya dengan damai. Tidak, pasti dia ingin sekali menggarai kita. Namun dalam damai sejahtera dimiliki orang terpercaya, kita harus lebih banyak mendekatkan kepercayaan dan kedamaian kepada Tuhan ataupun kepada orang sekitar. Satu contoh seperti damai sejahtera ini dimiliki orang percaya, karena orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Iya, memang jika orang percaya memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, pasti hidupnya lancar. Dan ketika kita percaya, maka Roh Kudus akan di dalam hati kita. Iya, jika kita rajin gereja namun pikiran kita tidak ke gereja, sebenarnya pikiran kita melayang-layang, itu tidak baik. Lebih baik kita bergereja dan melihat semua khotbah, mengikuti acara-acara di dalam gereja. Dan contoh kedua, hampir sama namun memiliki makna yang berbeda-beda. Hampir mirip namun beda maknanya. Damai sejahtera hanya dimiliki orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Paulus berkata, "Kamu ingin hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Tidak bisa setengah-setengah." Iya, kita menjalankan tugas yang telah diberikan Tuhan ataupun yang telah diberikan orang, tidak bisa melakukannya dalam setengah-setengah. Nanti rezeki datang dari Tuhan setengah-setengah. Ketika dipimpin oleh keinginan daging, maka daging itu yang akan memerintah kita. Orang yang dipimpin oleh daging pasti melakukan macam-macam dosa. Kenapa? Bahwa di Galatia 5 ayat 16, bahwa kedagingan itu nyata. Karena tadi saya sudah membaca di ayat 21 sama di ayat 20 bahwa perbuatan daging seperti pencabulan, kecamaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dan banyak dan lain-lainnya, itu adalah contoh kedagingan. Jika kita
jika kita mengikuti oleh Roh Kudus, kita akan hidup dengan baik, tentram. Kita akan tumbuh seperti macam-macam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Di mana ada kefaksikan, di situ tidak ada damai sejahtera. Makanya kita harus memulai berpikir, kita memilih daging atau roh. Sekian dan terima kasih. Khotbah yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang saya lakukan saat membaca khotbah, tolong dimaafkan. Shalom.